Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gue nih, Usop ya. Kalian pernah bayangin kalau kalian dipelihara sama tante-tante tajir gak sih? Kalau gue sih sering ya, tapi belum ada tante istri pejabat yang mau melihara gue. Kan enak ya, hidup kalian ditanggung, apa-apa dibeliin, transferan lancar. Tugas kalian ya cuma nyenengin si tante aja. Nah, ngomongin begituan, gue jadi ingat film yang berjudul Split yang dirilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang pemuda yang hobinya berpetualang, nyobain semua lubang milik tante-tante yang sering ditinggal sama suaminya. Nah, karena pemuda ini bisa buat tante senang, ya jadi hidup pemuda ini ditanggung penuh deh sama tante-tante. Jadinya pemuda ini cuma mau kondo alias modal doang. Sampai suatu hari pemuda ini ketemu sama cewek dan dia pengen bangun rumah tangga sama cewek tersebut. Tapi ternyata cewek tersebut adalah seorang apa? Ayo. Makanya nonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Go Usop, enjoy the plot. Film berfokus gak tuh? Film berfokus pada seorang pemuda pengembara pencari tante-tante kesepian. Pemuda ini bernama Nicky. Setelah puas dengan satu tante, dia pergi untuk mencari tante-tante tajir lain yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi Nicky ini cuma mau kondo aja. Suatu malam, Nicky nampak menghadiri sebuah pesta yang diadakan di bar mewah. Di sini, Nicky mencari-cari the next tante tajir yang kesepian dan mampu menghidupi Nicky nantinya. Karena Nicky adalah pro player dalam dunia mencari tante, dia langsung bisa menilai mana tante yang berduit, mana yang gak ada duitnya. Nicky langsung terfokus pada seorang tante yang bernama Samantha. Nicky mendekati dan terus menggoda tante Samantha. Awalnya Samantha cuek aja dan tidak menghiraukan Nicky yang terus menggodanya. Tapi akhirnya Samantha luluh sama rayuan Nicky. Dan akhirnya Nicky berhasil membungkus tante Samantha. Mereka pun melakukan pergenjerotan duniawi di rumahnya Samantha yang cukup mewah. Paginya Samantha berusaha membangunkan Nicky. Tapi Nicky gak mau bangun dan terus pura-pura tidur agar dia bisa tinggal lebih lama di rumahnya Samantha. Dan benar saja, taktik itu berhasil. Karena Samantha harus segera berangkat kerja, dia pun meninggalkan Nicky yang masih tidur dalam tanda kutip. Bahkan, Samantha ngasih kartu ATM-nya ke Nicky agar dia bisa beli sarapan. Nah, singkat cerita nih, Samantha udah pulang kerja. Ternyata Nicky masih di rumahnya. Nicky rupanya sudah menyiapkan makan malam untuk Samantha. Samantha pun menjadi baper dan kelepek-kelepek diperlakukan seperti itu oleh berondong. Ya karena Samantha udah lama juga gak diperlakukan istimewa sama laki-laki sejak dia menjanda. Sejak hari itu Samantha mulai memelihara Nicky dan menjadikan sebagai berondong kesayangannya. Nicky diberi akses buat tinggal di rumahnya Samantha. Dan Samantha juga membelikan Nicky baju-baju mehong agar berondongnya menjadi semakin tampan dan pemberani. Anjay. Aduh. Suatu hari Samantha ada urusan kerjaan di luar kota. Samantha ngajakin Nicky buat ikut sama dia, tapi Nicky menolak buat ikut dengan 1000 alasan. Singkat cerita, Nicky habis nganterin Samantha ke bandara. Dia lalu ngadain pesta di rumahnya Samantha dan ngundang teman-temannya Nicky. Nicky ngaku ke teman-temannya kalau itu rumahnya dia, dan tentu aja teman-temannya kagum sama hal itu. Di pesta malam itu, lagi-lagi Nicky berhasil membungkus seorang wanita, dan mereka pun melakukan pergenjerotan duniawi. Pagi harinya, Nicky didatangi seorang cewek kawaii yang bernama Emily. Emily adalah mantan pacarnya Nicky pas masih sekolah dulu. Emily ngajakin Nicky buat balikan lagi, tapi Nicky menolaknya karena dia gak mau ngejalin hubungan serius sama wanita. Dia cuma ingin celup habis itu pergi aja. Nicky lalu menggoda Emily dan mereka pun melakukan pengeceritan. Saat Emily lagi nyedot klarinetnya Nicky, tiba-tiba tante Samantha datang dan menggerebek mereka berdua. Samantha tentu marah banget sama Nicky dan mengusir Nicky dari rumahnya. Tapi Nicky merayu Samantha dan berkat rayuan mautnya Nicky, Samantha mau memaafkannya.
Tapi sebagai gantinya, Samantha meminta jatah saat itu juga. Dan Nicky mau bikin seneng majikan itu. Suatu hari, pas Tante Samantha lagi keluar kota, Nicky pergi makan di sebuah warung nasi pecel. Di sana dia tertarik sama pelayan di sana yang bernama Heather. Nicky lagi-lagi ngeluarin rayuan mautnya untuk menarik perhatian Heather. Tapi nampaknya Heather ini udah biasa ngadepin buaya-buaya kayak Nicky gini. Jadi rayuan Nicky sama sekali gak ngaruh sama Heather. Akhirnya Nicky ngeluarin jurus pamungkasnya. Dia sengaja gak bayar makanan dan pergi gitu aja. Tapi Nicky ninggalin alamat rumahnya Samantha agar Heather kesana buat nagihin uang makan yang barusan. Dan lagi-lagi taktik Nicky berhasil. Besoknya Heather datang ke sana dan nagih uangnya itu. Tapi Nicky ngajakin masuk dan bersantai sebentar di sana. Heather nggak mau dan setelah ngambil uangnya dia pergi begitu saja. Nicky pun penasaran dengan si Heather karena dia gagal menaklukkannya. Besoknya Nicky balik ke warung nasi pecel itu buat ketemu sama Heather lagi. Tapi kali ini Nicky ngajak temennya dan Nicky nyuruh temennya itu pura-pura jadi bodyguardnya agar Nicky kelihatan seperti orang berduit di depannya Heather. Tapi cara itu lagi-lagi gagal menarik perhatian Heather karena dia masih cuek aja sama Nicky. Suatu hari entah ada angin apa, Heather menghubungi Nicky dan mengajaknya berkencan. Nicky pun bingung tapi dia gas-gas aja berkencan sama Heather. Singkat cerita, Heather dan Nicky kencan di sebuah rumah makan Padang. Pas lagi asik makan sambil ngobrol, tiba-tiba ada yang nelpon Heather. Dan setelah itu, Heather langsung pergi ninggalin Nicky tanpa salam. Gotta go. Rain check. Where are you going? Will you call me? No. Are you kidding me? Pagi harinya, tiba-tiba Samantha ngebangunin Nicky dan meminta Nicky buat nganterin dia ke rumah sakit. Nicky nanya ngapain Samantha ke rumah sakit, tapi Samantha malah menjawab bukan urusanmu. Singkat cerita, pada suatu malam saat Nicky lagi sendirian di rumahnya Samantha, tiba-tiba ada Heather di kolam renangnya. Heather datang untuk meminta maaf karena waktu kencan kemarin dia ninggalin Nicky tiba-tiba. Nicky gak mempermasalahkan hal itu, dan dia langsung memanfaatkan momen itu buat genjot si Heather. Pagi harinya, Nicky mau mindahin mobilnya Heather karena menghalangi jalan. Tapi Nicky terkejut setelah melihat beberapa punting cerutu di mobilnya Heather. Nicky berpikir jika itu adalah milik pacarnya Heather. Nicky yang kecewa langsung mengusir Heather dari rumahnya Samantha. Singkat cerita, Nicky menjemput Samantha di rumah sakit. Ternyata Samantha melakukan operasi pada apem embemnya agar lebih rapet kayak gadis lagi. Hal itu dilakukan agar Nicky selalu puas dengannya dan gak nyari wanita lain. Si dokter menyarankan agar Nicky nggak nyoblos kue Samantha dulu untuk sementara waktu selama proses pemulihan. Sesampainya di rumah, Nicky merawat Samantha dan mengikuti nasihat dokter untuk tidak menyoblos Samantha dulu. Tapi Nicky nggak betah lama-lama nggak bisa nyoblos. Dia pergi ke bar untuk membungkus wanita. Tapi sayangnya Samantha mengetahuinya dan menjadi sangat marah ke Nicky. Dan pada akhirnya Samantha mengusir Nicky dari rumahnya. I'm really sorry. Sorry, you're not sorry. Why don't you show me that you're sorry? You wanna go? You gonna go now? You better take all the... Kini Nicky hidup sebagai bambung lagi dan pergi ke sana kemari tanpa tujuan. Setelah jual baju-baju branded yang dibeliin Samantha, Nicky pergi ke tempat lain buat nyari tante-tante kesepian lainnya. Singkat cerita, Nicky sampai di sebuah hotel mewah yang penuh dengan tante-tante. Saat dia sedang merayu seorang tante, Nicky melihat ada Heather di sana. Nicky lalu menghampirinya dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Di sini akhirnya Nicky tahu jika Heather sama seperti dia, yaitu jadi peliharaannya om-om buncit nakal yang banyak uang. Karena kasihan sama Nicky yang udah jadi bambung, Heather mengizinkan Nicky buat tinggal di rumahnya selama beberapa waktu. Mereka bekerja sama buat nyari tante dan om-om nakal agar bisa dikuras isi dompetnya. Karena sering ketemu, Nicky ini mulai jatuh cinta sama Heather. And you're already bragging about all your lies. Chew this into your food. Oh. Oh my God. Waiter. Oh. Wow. I'm sorry. Suatu hari, Heather cerita kalau dia baru aja diputusin sama tunangannya yang kaya raya, tajir melintir, sugih banget pokoknya. Tapi Heather gak mempermasalahkan hal itu karena dia juga mulai jatuh cinta sama Nicky. Tapi Nicky malah marah-marah karena selama ini Heather gak jujur kalau dia sudah tunangan.
Nicky lalu pergi ngopi buat nenangin diri. Setelah tenang, dia kembali ke rumah buat ngomong sama Heather. Tapi Heather udah gak ada di rumah. Dia meninggalkan pesan kalau dia pergi ke New York buat memperbaiki hubungannya dengan tunangannya. Nicky galau nungguin Heather yang gak balik-balik. Dia merasakan kesepian yang gak pernah dia alami sebelumnya. Itu karena Nicky betul-betul mencintai Heather. Di sana Nicky galau sambil nyanyiin lagunya Sewu Kuto-nya Didi Kempot. Canda ya guys. Singkat cerita, Nicky datengin sahabatnya Heather dan curhat semuanya. Sahabatnya Heather nyaranin agar Nicky menyusul Heather ke New York. Singkat cerita, Nicky nurut sama omongannya temannya Heather dan nyusulin ke New York. Absolutely nothing. I don't know how to thank you for this, man. I feel like I'm gonna puke. That sounds about right. Okay. Go get her. Kini Nicky udah sampai di New York dan dia berhasil nemuin alamatnya Heather. Ternyata kini Heather tinggal di sebuah apartemen mewah. Nicky membujuk Heather buat pulang dan memulai hidup baru bersamanya. Tapi kini Heather mulai hidup realistis. Jika dia kembali ke Nicky, dia akan makan apa? Apalagi Nicky hanyalah pengangguran dan menggantungkan hidupnya pada tante-tante. Nicky pun menunjukkan keseriusannya dengan melamar Heather saat itu juga. Nicky berjanji jika Heather menerimanya, dia akan bekerja apa aja untuk membahagiakan Heather. Heather terharu dengan keseriusan Nicky itu, tapi dia gak bisa begitu aja menceraikan suaminya yang sekarang. Tak lama kemudian, suaminya Heather datang. Heather bilang kalau Nicky adalah kurir swalayan yang sedang mengantarkan belanjaannya. Heather meminta agar suaminya memberikan uang tip ke Nicky. Nicky terlihat sakit hati dan kecewa menerima kenyataan pahit itu. It must be beautiful, here is just the same. Kini Nicky balik lagi ke Los Angeles dan langsung nyari kerjaan halal dengan cara daftar Shopee Food. Suatu hari Nicky nganterin pesanan Shopee Food ke rumahnya Samantha. Ternyata kini Samantha udah punya berondong baru yang lebih ganteng dari dia. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film, spirit dari nikmatin alur. Kayak pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Hal itu persis seperti yang dialami Nicky. Meskipun dia pandai merayu tante-tante, tapi dia gagal dapetin cinta sejatinya. Sad boy banget sih Bang Nicky ini. Gimana kalian mau dipelihara tante-tante tajir dengan kehidupan kalian terjamin, tapi kalian gak bisa dapetin cinta sejati atau sebaliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Gua pamit undur diri dulu ya. Gua Usop, I love you 3000.